Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Jadi ada video yang lucu nih ya tentang komenan para netizen untuk Bang Judai gitu kan, ini asisten Alvin ya, yang akan dijodohkan dengan Wawa gitu, atau akan menggantikan Agus nanti ya. Mbak siapa itu yang istrinya Agus itu ya? Atau memang mau dijodohkan juga sama Agus? Itu pendapat para netizen ya. Jadi menarik kita reaksi sebentar. Gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Aduh, kepalanya kenapa bang? Botak. Semoga berjodoh sama istri Agus. Lulah. Nikahin Wawa juga bang. Buruku cuma satu, nggak bisa dibagi-bagi. Iya. Disuruh nikahin ya. Pasti ada perasaan ama Elmi. Oh, Mbak Elmi namanya ya. Aduh, kocak dia orang. Sekalian sama Agusnya juga empat. Jadi si Agus suruh nungging juga gitu ya. Elmi nonton pasti salting. Elmi Tere dibilangnya Elmi nonton pasti salting. Cie abangnya salting, enggak lah. Aku lucu baca komen kalian. Bang, enggak jualan ketoprak lagi, enggak lucu bang. Digaji atau bagi fee bang? Kepo. Cantik mana Wawa atau abang cocok sama istri Agus aslinya. Nenek-nenek yang suka lift kemana? Maksudnya sih apa? Bang yang jujur, Elmi sama bini abang cantik siapa? Istri saya lah. Bang yang jujur, bini abang cantik siapa? Istriku lah. Komentarnya, abang mirip Darto. Kayaknya abang yang salting, jangan-jangan abang beneran suka ya? Enggak lah. Bang Agus boting bang. Ganti istri aja lah bang katanya. Si abangnya berbunga-bunga. Bang jujur cantik mana Wawa atau istri? Berdua nih, saya taruh ya. Oke, ekspresi istrinya, saya justru melihat istrinya ini kayaknya stres berat. Kayaknya ya, kayaknya tuh. Buat raut wajahnya menunjukkan yang sangat lelah. Kayaknya kalau dibandingkan antara kedua wajahnya, antara si Agus sama si istrinya, lebih terlihat lelah istrinya. Ya, lebih terlihat lelah istrinya. Ini kalau dilihat dari wajahnya yang bagian matanya ini kayaknya sering nangis kayaknya kira-kiranya. Sebelum video mungkin nangis juga kayaknya gitu. Jadi kelihatan lelah, capek, letih, lesu, dan orang yang stres banget. Kita mau ngumpulin donasi nih, setuju gak sih? Ya 5.000 nggak membuat kalian miskin lah. Ya apa-apa, nanti saya urusin deh. Kasian banget serius, istrinya itu kasian. Aku nggak melihat Agusnya, istrinya kasian banget. Istrinya itu dibawa kemana-mana, uangnya udah habis. Aku sih nggak tega sebenarnya. Iya. Kan donasinya kan ditahan Novi 1,3 miliar. Jadi jangan berbicara donasi lagi. Donasinya udah ditahan Novi. Ya. No. Aku nggak bisa lagi kerja. Nopinya ditahan donasinya ditahan Nopi.
Iya, ya ada memang Alvin Lim, tapi Alvin Lim kan mengcover perobatannya. Kan perlu bayar makan setiap hari. Minimal ya kebutuhan di Jakarta itu Jabodetabeknya minimal itu minimalnya 5 juta minimal. Jadi harus dipenuhi lah 5 juta tiap bulan. tuh. Makanya saya himbau daripada kalian menghujat, bagusan kita kumpulin donasi lagi ya untuk beli kebutuhan sehari-harinya lah. Karena perobatannya sudah di cover. Jadi wajar saja semeton ya netizen mau menjodohkan gitu ya sama, kalau enggak sama si Elmi gitu kan, sama si Wawa atau bahkan si Agus gitu. Karena Abang Juda ini sangat peduli loh ya, sangat peduli sama keluarga itu begitu. Sampai mau membuka donasi kembali sekarang untuk membiayai si keluarga itu begitu. Kalau si Agus, si Wawa dan sebagainya lah gitu ya. Sama si Elmi juga gitu ya. Jadi wajar saja gitu. Tapi kembali lagi gitu kan, karena kemarin di live pertama itu Bang Juda ini agak salting begitu disebutin sama si Wawa gitu kan, agak salting gimana gitu kan. Hal yang menarik juga sebetulnya terjadi ketika Bang Juda ini ikut komal gitu di salah satu live yang di platform sana gitu ya, yang dimana kita menemukan bagaimana sih sebenarnya fakta yang terjadi di situ, kenapa tim dari Alvin sekarang ikut nimbrung di Agus ini gitu, sampai juga sampai kemarin itu mau menuntut Teknopi 1 triliun loh. Jadi gimana video sebetulnya ini dia. Aku boleh tanya gak Teh? Gitu. Ini di luar kasus Agus boleh ya? Karena saya juga karena saya juga tergiring oleh berita-berita tentang Teteh Nopi ya. Gini, kan ini kan Yayasan Nopi digrebek Menteri Sosial Tangerang ya, didampingi Bareskrim ya. Nah itu dulu kan saya hanya melihatnya sekilas doang tapi nggak mengikuti. Terus anak-anak bayi itu diambil sama Kemensos ya. Itu anak bayinya ada berapa? Betul. Itu Total semuanya ada 10 sama ibu ODGJ dibawa. Jadi itu. ibunya sama ibunya ODGJ, anaknya itu dibawa semua. Terus ODGJ itu di situ berapa orang? Tanya aja Bareskrim nanya-nanya. Udah case close tuh. Orang udah case close. Karena ini kan lagi kita usut juga soalnya. Iya, nanya aja sama Bareskrim, ngapain nanya sama saya? Ini ngusupnya langsung ke orangnya. Iya, maksudnya kan saya langsung ke orangnya kan mungkin. Iya, tanya aja langsung. Bukan, maksudnya kan mungkin. Tanya aja Mas. Nih ya, yang jelas ini saya mau memberikan statement. SP2 Lit sudah keluar, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita itu sempat diminta untuk mendatangi ibu-ibu dari bayi itu, ya. Bahkan ODGJ loh yang kita bawa ke Bareskrim, ditanya-tanya lah tuh kan perlu udah ada surat dari rumah sakit jiwa terkait kondisi ibunya skizofrenia. Tapi untuk meyakinkan waktu itu ibunya kita bawa ke Bareskrim untuk diwawancarai. Itu udah kita jalani semua. Seperti itu. Jadi untuk lebih lanjutnya silakan tanyakan ke Bareskrim langsung ya. Aku satu pertanyaan aja deh Teh, mumpung ada Teteh kan kita jarang bicara kan, dan mungkin ini mungkin spesial lah, mungkin saya bisa gunakanlah bahasa-bahasa yang enak didengar itu aja lah. Iya sebenarnya begitu ya maunya Bang Juda ya. Cuman kan nggak bisa diatur ya, namanya orang masing-masing ibaratnya ya. Iya. Katanya dia nggak mau anaknya dibully, anaknya katanya kena bully lah. Emang dengan statementnya dia, saya nggak punya anak saya yang paling besar kelas 3 SD loh. Itu sampai nanya bahasa-bahasa yang dilontarkan oleh AL gitu, yang mungkin anak umur segitu belum ngerti lah apa artinya itu saya nggak mau disebut ya di sini gitu. Tapi buat saya sangat nggak etis gitu. Ya kan, harusnya dia mikir, dia punya anak perempuan, gimana ya kalau anak gue digituin, apalagi anaknya yang sudah remaja. Tapi Teh Novi udah sempat ada komunikasi belum Teh, masih Bang Alvin Teh? Apalagi saya kan nggak pernah nyenggol beliau gitu. Udah sempat ada kontekan nggak Teh? Enggak, saya ada WA atau? nggak pernah sama sekali. Tidak ada sama sekali, tidak. Buat teman-teman. Ini netizen kan, bentar. Ya. Ini netizen nanti Juda dipecat Alvin Lim. Woi, Alvin Lim justru mendorong saya supaya terkenal melalui asal gitu lambung. tuh ya. Sadar kalian.
Begitu. Nggak boleh zolim, Bang Yuda. Nggak boleh Jadi, terkena. Enggak, ini komen ini. Komennya banyak. Nanti dipecat Alvin Lim. Biar Orang aku Alvin Lim jelasin sendiri ya. yang dorong saya. Ya, Nah. netizen, aku kasih tahu buat yang belum tahu Bang Juda ini siapa. Bang Juda ini timnya Alvin Lim ya. Kemarin tuh ada selek sama aku, tapi kita udah ngobrol dua arah, enak. Jadi Bang Juda ini mau naik ke live-nya Asam Lambung. Host, saya baru aware deh. Itu ya. Jadi lebih menarik juga sebetulnya dalam pernyataan live tadi, live yang sama ya. Tujuan timnya Judai dan timnya itu ya nimbrung ke kasus Agus ini ya salah satunya ingin terkenal gitu ya. Karena sebelumnya mungkin tidak tahu apa sih EQ, SEO, apa itu namanya ya. Nah begitu dia masuk sekarang di kasus Agus ini, jadi terkenal gitu. Semua dikenal, termasuk Bang Juda ini yang sebelumnya siapa sih yang kenal Bang Juda gitu kan. Dengan hadirnya sekarang di Agus ini, jadi orang bisa tahu gitu ya. Juda ini adalah orang yang sangat lucu ya. Semakin menarik sebetulnya, kita lanjutin kembali. Si Agus ini jadi biar aja pengadilan yang memutuskan kan begitu. Jadi Teteh Novi juga jelas, Agus juga jelas posisinya. Iya kan? Gitu ya. Kan bukan netizen yang menentukan. Jadi biar jelas, oh Teteh Novi tidak bersalah atau Agus tidak bersalah. Agus bersalah, Teteh Novi bersalah, biar jelas kedudukan hukumnya. Kalau nggak dibawa ke meja hijau kan nanti sampai berapa lama ini hujatan kan begitu. Aku aja kata Bang Juda. Aku kata Bang Juda karena Bang Juda kasihan sama aku, udah lah Bang, Asam Lambung nggak usah kita LP-in gitu. Bukan karena kasihan, karena katanya orang susah nggak mau ngomong. Bukan target market, bukan target market katanya. Target market. Jadi target marketnya itu Target yang market miskin tapi gitu. viral, atau enggak orang yang kelihatan punya uang miliaran itu guys. Jadi aku nggak masuk kedua-duanya, miskin doang, viralnya enggak. Emang bener, Bang? Apanya? Iya kemarin bilangnya gitu. Jangan lupa ingatan, Pak. Enggak, itu nggak selalu benar. Karena itu kan saya membuat pernyataan itu karena waktu live saya kan dihujat. Bukan kata abang, aku bukan target market Alvin Lim, miskin tapi nggak viral. Iya, maksud saya kan pada intinya juga Pak Alvin sebenarnya nggak mau laporin lu. Jamilah, Dia juga, gimana sih? Juda, PH-nya Juda. Ya, itu awalnya saya melihat si Asam Lambung ini jengkel waktu Jengkel. Jengkol sekalian no. jengkel melihat itunya konten-konten dia kan. Jadi Iya. ya udah saya pengen tahu kekuatan netizen si Asam Lambung, kita bawa aja ke meja hijau begitu. Oh, ternyata bukan target market. Tapi setelah Target saya market. bicara begini langsung ke si Asam Lambung, ternyata nggak seperti yang saya pikirkan. Panjai, so sweet. Terus. Ya udah saya pun jadi ini kan, jadi meleleh kan. Meleleh. Meleleh So nggak tuh? sweet. Meleleh nggak tuh? Tapi yang Agus ini Awalnya emang Asam Lambung itu ketar-ketir itu awalnya. Gue di DM katanya. jangan ngarang cerita ya, bukan Agus. Jangan ngarang cerita. Dibilang orang-orang gue kagak bisa tidur. Gue aja baru buka live nge-host sudah langsung ketiduran. Gimana ceritanya kagak bisa tidur? Enggak, logikanya manusia di Indonesia nggak ada yang apa ya, yang tenang kalau udah dipanggil penyidik. Nggak usah Tapi aku usah beneran bohong. enggak Bang Juda. Berarti kurang serem, Bang Yuda. Berarti Bapak Ketua gimana? Kan udah dilaporin sama saya. Ya. Kalau Pak Ketua kan udah ada LP sampai 200 LP, dia udah hal biasa kalau LP-LP-an. Oh, udah mentalnya udah kuat. Mentalnya Iya. kuat. Tadi Bapak Ketua tuh bilang begini di infotainment atau apa, dia bilang undang-undang itu habis ini kan ada amnesti. Jadi Apa ya, persetujuan dari keluarga atau Agus? Tapi kenapa Agus teriak-teriak?
Uang saya harus Ya, kembalikan kan kita tanyain begitu. lah kenapa. Ya, tanyain lah Bang, bang. karena Agusnya kagak bersyukur. Makanya kita bawa ke meja Tanya. hijau. Saya tidak mau mendengarkan jawaban dari netizen. Nah, bukan ini bukan dari jawaban netizen, jawaban dari Pratiwi Novianti. Nah, saya tanya nih ya, Bang Juda tahu nggak Tanya. video lalu Sendawa. Nah, Video yang Dia tahu nggak ada video terkait si Sugus dibawa ke bank, terus udah gitu diwawancara sama manajer tellernya turun, terus nanya sama si Sugus, Bapak ini benar Bapak mau mentransferkan, memindahkan sejumlah uang 1 miliar gitu, untuk apa, ditanya nih sama si manajernya. Terus si Sugus jawab, iya Pak, saya pindahkan karena ini untuk pengobatan mata saya, biar dikelola oleh yayasan saya percaya, gitu. Ya, ada tuh fotonya gitu ya. Terus ada bukti rekaman juga wawancara terkait bapaknya si Sugus nih yang mempercayakan uang tersebut ke yayasan kami, dan dia memberikan statement yang namanya istri itu ada mantan istri. Ya, ada mantan suami, tapi kalau anak itu tidak ada mantan anak. Bapaknya loh yang ngomong kayak gitu. Bang Juda jadi Bang ada Juda harus data, ada riset lebih banyak fakta. lagi, Bang. Ya udah kan biar clear kan kita bawa ke meja hijau kan begitu. Iya, udah tadi Karena kan gitu. Oh, apa hubungannya Bang Yuda dengan nih. otak? Sekarang saya tanya, pengacara kok bisa memberikan tuduhan itu pakai otak apa enggak? Saya tanya lagi. Tuduhannya nggak ada Pakai bukti. otak lah. Oh, pakai otak. Iya Pakai lah, otak semua kan tuduhan kita itu. bekerja pakai otak. Oh, berarti tuduhan Itu itu kata otak itu nggak kasar. Hah? Iyalah. Kalau Bang Juda istri Iya. dikatain kayak gitu, marah nggak? Punya anak perempuan dikatain gitu, marah nggak? Marah. Itu kan dua persoalan yang berbeda. Jangan digabungkan karena saya bukan kuasa Alvin Inilah Lim. Bang Juda ini kan ini ya klien abang ini kan Agus. si Agus gitu. Iya si Agus, tapi ya maksudnya abang itu secara Nah itu sebetulnya jadi pantas saja ya, sekali lagi netizen ingin menjodohkan gitu ya, si Juda sama kalau enggak si Helmi sama si Wawa begitu, karena kita tahu sendiri yang semangat sekarang berjuang ya, yang berjuang ini adalah timnya si Juda gitu kan, yang menginginkan Agus biar didonasi kembali untuk biaya hidupnya begitu ya. Jadi dibalik saja kenapa pengobatan sekarang udah nggak ada gitu ya, pengobatan itu sekarang ganti saja ya dengan membiayai atau mendonasi si Agus gitu ya, biar sinkron gitu kan, banyak bicara banyak nyumbang gitu kan, sesuai. Jadi segitu sebetulnya videonya ya, jaga persatuan dan kesatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.